Selamat sore, kerabat Nara. Selamat bergabung dalam Lisan Selisih Kebahasaan. Perkenalkan, nama saya Ivan Nanin. Saya akan menjadi moderator pada sore ini. Saya terus terang dari tadi tuh agak bosan ya melihat muka saya terus-menerus. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya. Saya aja bosan lihat muka saya dan dengar suara saya. Ini tim operasi ini luar biasa. Sore ini sebenarnya harusnya yang akan menjadi moderator itu Mbak Desi, tapi karena Mbak Desi kebetulan sakit, bagi teman-teman yang kenal dengan Mbak Desi mungkin bisa bantu untuk mendoakan. Jadi akhirnya diganti dengan saya, dan pada sore ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Namanya Mbak Sa'diah Ma'ruf atau akrab dikenal dengan Mbak Diah. Mbak Diah ini saya kenal sebenarnya sudah cukup lama ya sebagai interpreter atau juru bahasa, tapi beliau kemudian juga berkecimpung di bidang komedi tunggal atau stand up komedi. Dan sore ini kita akan punya kesempatan untuk menggali ilmu beliau nih. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu. Selamat sore Mbak Diah. Selamat sore, udah Ivan. Apa kabar? Baik, baik. Kita terakhir waktu itu acaranya HPI ya, bareng-bareng ya? Acaranya HPI, ya betul. Ya. Akhir, inget banget 12 Desember Uh, 2020. tahun lalu ya. Tahun lalu, ya. Mbak Dia, saya mau tanya Ya. dong, bocoran sedikit. Gedean mana sih gaji juru bahasa sama komedian tunggal? Pertanyaan pertama. Pertanyaan langsung gaji ya. Pertanyaan pertamanya langsung gaji, ini dijawabnya susah. Tapi jawaban mudahnya adalah sebagai juru bahasa ada rate pasti. Kalau Oke. sebagai ada rate pasti, ada sertifikasi dan sebagainya yang sudah mapan profesinya. Ya, Kalau ya. sebagai komedi tunggal Komedian. itu rate-nya, jangkauan rate itu jauh banget dari terima kasih sampai cukup jauh di atas juru bahasa. Tapi ada yang terima kasih juga ada gitu. Jadi Jadi sekarang kalau range-nya misalnya, cakupannya gede banget. jadi sebenarnya kalau mencari kestabilan mending lebih baik jadi juru bahasa dong. Banget. Terus Iya. kenapa kemudian Mbak Dia memutuskan untuk saya mau nih biarin deh walaupun gaji honornya itu tidak terlalu pasti tapi tetap saya mau menjalankan profesi ini, itu motivasinya apa Mbak? Um, ada beberapa sih yang jelas, yang pertama adalah setiap kita, saya yakin, mempunyai panggilan kreatif. Setiap kita mempunyai panggilan kreatif, baik itu nanti diwujudkan dalam bentuk profesi, ya, diwujudkan atau dijalani dalam bentuk profesi, ataupun untuk kebutuhan pribadi saja. Misalnya membuat kaos narabahasa itu lucu banget loh. Terus lucu banget yang bisa bisa mengubah sulit merubah, ya itu. itu itu bagi saya, kalau kalau humornya 8 dari 10 deh. Muah banget. Terima kasih. Jadi iya, makanya dari tadi tuh udah lihat video sambil sambil perhatiin kaosnya juga, sambil perhatiin juga kenapa nggak ada link pendaftaran nih kelasnya. Tapi ada ternyata di akhir. Tahu tuh nggak link, ding. Aduh, acara sama udah Ivan Nggak Lani apa-apa. bilangnya tahu tan. Nggak link. Bilangnya tahu Santai aja tan. Mbak Dia. Kan saya juga sering Oh, berhubungan dengan juru bahasa tuh Mbak Inanti kan. oh Mbak ya, Inanti sama saya tuh sering berantem karena menurut Mbak Inanti udah nggak mungkin saya hafal semua ya Bu. istilah-istilah baru itu Iya. kayak apa internet untuk segala. Saya ngomongnya gampang aja Internet of Things dia bilang. Oh, oh. Kalau kita perhatikan kan memang bedanya antara penerjemah dan juru bahasa itu adalah pada waktu yang mereka miliki kan. Betul. Juru bahasa Iya. itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang dan juga dia tuh dalam waktu singkat harus bisa menerjemahkan. Oh, Itu yang sulitnya. iya betul. Jadi tenang aja Mbak, tenang. Siap, siap. Jadi itu yang pertama, semua orang saya yakin punya panggilan kreatif, dan Hmm, salah satu panggilan kreatif saya sejak kecil itu komedi. hmm, Sebelum saat ini berkiprah sebagai komika, hmm. waktu SMP saya ingat, waktu SMP itu pernah ikut lomba lawak di sekolah.
Oke. Lomba SMP itu ya? lawak SMP pernah ikut lomba lawak di sekolah karena pada saat itu liburan sekolah, jadi ada tradisi di semua sekolah, saya yakin kelas meeting namanya, perlombaan Ya, sama. perlombaan antar kelas. Nah, berhubung saya tidak bisa olahraga gitu kan, boro-boro olahraga tuh mukul bola voli sekali aja tuh langsung lebam-lebam tangannya, nggak bisa olahraga, nggak bisa musik gitu kan. Sementara misalnya matematika, bahasa dan sebagainya kan tidak dilombakan. Tidak dilombakan. Yang menjadi minat saya tuh kayak apa, puisi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika kan tidak dilombakan karena ini liburan gitu Ya, kan. ya, Terus ya. ada seorang guru saya yang tiba-tiba membuka pendaftaran lomba lawak gitu. Oke. Dan dia membuka pendaftaran lomba lawak, terus kok saya tergerak untuk ikut. Tergerak untuk ikut dan luar biasa loh hasilnya, ternyata loh udah Ah. luar biasa, juara 2 dari 3 peserta. Iya, 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 luar biasa itu. Lumayan, Lumayan banget. lumayan, lumayan. Terus tahun depannya nggak diadakan lagi karena sepi peminat. Ya, ya. Jadi, jadi itu langkah pertama saya di dunia komedi yang kemudian tidak pernah saya tidak pernah saya kunjungi lagi gitu, maksudnya tidak pernah saya lanjutkan langkahnya Hmm, langkahnya itu. oke. Kemudian kalau ditanya kenapa jadi komedian, ya salah satunya itu panggilan kreatif yang saya kira Oke. dimiliki semua orang. Tapi yang kedua, saya merasa sejak kecil saya melihat diri saya sebagai orang yang apa butuh saluran untuk bersuara, itu butuh Hmm, saluran untuk bersuara, banyak keresahan. Saya dibesarkan ya udah ngobrol apa adanya aja ya. Saya dibesarkan dengan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga hmm, ada. Kemudian saya dibesarkan di lingkungan yang tidak terlalu berpihak pada anak hmm. perempuan menikah di usia kadang lulus SMP, kadang lulus SMA dan baru lulus SMA dan sampai hari ini gitu. Kemudian ada beberapa hal lain yang sejak kecil saya rasakan gitu. Sejak kecil saya rasakan dan menjadi bagian dari, oh iya, kayak uh, saya harus ngomong sesuatu gitu. Saya harus ngomong sesuatu. Kita tidak bisa duduk diam melihat semua ini itu, melihat semua ini dan merasakan semua ini, dan semua saluran sudah dicoba Hmm. sebenarnya, dari mulai jadi demonstran mahasiswa dan sebagainya. Itu semua saluran sudah dicoba dan hingga saya menemukan kembali gitu. Hingga saya menemukan kembali komedi, saya merasa oh ini salah satu yang bisa saya gunakan, kemudian salah satu yang bisa saya gunakan untuk menyampaikan aspirasi saya, dan itu terkait dengan aspek kebahasaan gitu. Itu Ya. terkait dengan aspek kebahasaan. Saya kalau ditanya antara juru bahasa dan komika misalnya, Hmm. profesi saya yang juru bahasa, profesi saya yang komika. Kalau juru bahasa, ketertarikan saya pada profesi juru bahasa justru pada kemampuan juru bahasa untuk menjembatani komunikasi, untuk menghubungkan satu orang dengan orang yang lain, untuk connect the world kalau bahasanya gitu. Hmm. Justru di itunya gitu. Tetapi kalau Hmm. komedi, awal-awal saya tertarik itu justru di aspek kebahasaannya. Saya akan mengambil Oke. justru di aspek kebahasaannya. Saya akan mengambil contoh satu humor lawas yang yang akan saya sampaikan di sini dengan catatan banget itu, dengan catatan Hmm. banget, karena menurut saya humor ini sangat problematik Ini kalau gitu. kata anak-anak sekarang Eh, humor bapak-bapak ya? bukan Oh, humor bukan. bapak-bapak, lebih ke humor rasis. Oke, Lebih ke oke. humor rasis, makanya saya sangat-sangat hati-hati karena menurut saya ini sangat problematik. Tapi ini yang saya dengar waktu kecil dan membuat Hmm. saya, oh ya ini menarik kayak gitu. Ada dua orang
Kalau di kalangan komedian atau komika ini namanya humor kodian gitu, karena sudah Oke, diceritakan berulang-ulang sejak kecil, berulang-ulang. bagian dari tradisi lisan kita. Itu ada dua orang dari desa menuju ke kota. Dia akan menuju ke satu kantor gitu, akan menuju ke satu kantor. Kemudian temannya, ini ada satu orang mau menuju satu kantor, nih temannya mencegah, dua-duanya ini dari desa. Hmm. Ih kamu, itu loh, itu bukan kantor, itu tulisannya open, open, Oke. Open open buat bahasa Jawa, goreng gitu. open, open, open. Iya, 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 Itu iya, iya. tulisannya open. Apaan sih itu kantor? Enggak, itu open. Terus masuklah orang bule katanya. Masuklah orang bule tuh ya nggak percaya tuh, lihat tuh ada yang masuk kayak gitu. Masuklah orang bule, sejurus kemudian keluarlah seseorang yang di dalam komedi tersebut digambarkan sebagai orang dari latar belakang etnis Melanesia. Oke. Ya, jadi dari nah jadi kayak langsung ketawa kan, tuh Dari kan bule open berubah. nih gitu. Tuh kan open. Jadi bagi saya ini humor yang sangat-sangat problematik karena diskriminatif terhadap orang yang berkulit gelap, dibilangnya Ya. gosong, artinya konotasinya menjadi negatif itu ya, karena keluar dari open gitu kan, keluar dari open, kemudian juga diskriminatif terhadap orang dari desa, dianggap Ya, ya, udik, ya. terbelakang, tidak paham bahasa Inggris dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi opennya itu loh, opennya dari oven apa alih kode ya, Ya, bahasa ya. bahasa linguistiknya. Opennya itu tuh open my eyes gitu, membuka membuka mata saya banget ke betapa bahasa, betapa apa ya, pilihan kata, kemudian apa, betapa tuh berbagai aspek kebahasaan tuh bisa diolah sedemikian rupa. Kemudian yang kedua dari bahasa Inggris, waktu itu Hmm, menonton Robin Williams live hmm. on Broadway. Itu ada humor yang sangat menarik gitu, ada humor yang sangat menarik yang akhirnya membuat saya, oh iya ini dia nih gitu, ini dia. Ada humor yang sangat menarik. Pada saat itu masa kepemimpinan George W. Bush pada Hmm. saat itu. Kemudian masyarakat Amerika Serikat banyak yang geram kan dengan beberapa kebijakannya gitu, beberapa kebijakannya. Nah, terus Robin Williams tuh bikin humor seperti ini. Presiden berpidato dan bilang, a lot of our imports come from other countries. Itu kan, itu Hmm. kan sebel banget ya, maksudnya. Uh, Terus saya bilang, oh cara mengkritik pemerintah yang tidak kompeten kayak gitu ya, dianggap tidak kompeten gitu kan, Hmm. kayak a lot of our imports come from other country, ya iyalah namanya impor ya, maksudnya gitu kan, ya come from other countries lah gitu. Nah jadi, oh terus kemudian saya jadi, oh hal ini tuh bisa ya dilakukan gitu dengan menggunakan berbagai aspek apa kebahasaan gitu. Jadi Oke. ketertarikan saya pada penjuru bahasaan justru adalah ketertarikan yang sifatnya apa, hubungan antar Praktis. manusia ya, sifatnya Ya. praktis, sifatnya komunikasi. Tetapi awal ketertarikan saya pada komedi yang punya kekuatan komunikasi dan menyampaikan pesan dengan sangat-sangat besar kalau menurut saya, itu justru diawali dengan, oh iya ya kata-kata tuh bisa dibikin seperti ini gitu. Dari yang open tadi, Hmm. dari yang impor Import tadi, meski itu pleonasme itu. Apa menggunakan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu, import from other countries, ya udah import jelas from lah other import. countries. Iya. Jadi apa, itu kan sebenarnya untuk menunjukkan, oh iya ini saya tuh mau ngomong pemerintah nih nggak kompeten gitu. Ya. Pemerintah, saya mau, si komediannya ini mau ngomong pemerintah nih nggak kompeten gitu. Sampai harus di pidatonya tuh dengan bangga bilang a lot of our import come from other countries gitu. Kayak iya tahu gitu kan. Apa tidak ada hal lain yang bisa Ya. disampaikan mengenai misalnya perekonomian atau apa kayak gitu. Oke. Jadi itu sih awal-awal mulanya, jadi apa? Jadi sangat tertarik. Oh iya, kita tuh bisa menyampaikan aspirasi, bahkan hal-hal yang sangat
sensitif itu ya, hal-hal yang sangat sensitif bagi saya, pengalaman tumbuh dibesarkan di lingkungan konservatif, bagaimana misalnya saya merasakan pengalaman hidup sebagai perempuan, sebagai orang dari etnis tertentu, sebagai warga negara, sebagai ibu, sebagai masyarakat pada umumnya, sebagai konsumen, sebagai pekerja, sebagai juru bahasa, sebagai dan sebagainya, itu bisa bisa disampaikan gitu melalui komedi. Udah nggak sabar nih Mbak. Mbak, ya. Sore ini kan terkumpul cukup banyak orang ya. Ini kami berhasil mengumpulkan kurang lebih 1.200 orang. Enggak. Wow. Itu 75 lah yang udah mendaftar. Wow. Ini sepertinya kami sudah tidak sabar. Tadi juga yang saya janjikan lewat Twitter itu bagaimana membuat diri yang garing itu menjadi tidak terlalu garing. Nah, mudah-mudahan saya sendiri mengakui bahwa saya sering bercanda, Mbak. Teman, ya kadang-kadang saya, terutama kalau di teman-teman narabahasa, ini kan jarak umur antara saya dengan teman-teman yang lain itu kan cukup jauh. Beberapa di antara mereka bisa saya sebut anak. Makanya seringkali saya ketika saya bercanda itu nggak ada yang ketawa. Nah, mudah-mudahan setelah kelas ini saya bisa membuat. Tapi kaosnya keren-keren kok. Langsung kakak host, silakan loh link pembeliannya bisa di kolom chat. Ini luar biasa karena saya loh. juga tertarik gitu. Oh, tautan, maaf. Tautan pembeliannya silakan loh di kolom chat. Mumpung rame ini. Terima kasih Mbak Dia. Baik teman-teman, pembukaannya udah seru banget ya. Kita persilakan ya untuk Mbak Dia untuk menyampaikan materinya. Mohon ditahan dulu pertanyaan dari teman-teman. Biarkan dulu Mbak Dia bercerita sampai selesai. Boleh nanti kalau misalnya ada yang tidak sabar untuk bertanya, silakan ajukan. Kelas ini tujuannya biar kita bisa mendapatkan wawasan sedikit dari Mbak Dia. Gimana caranya agar minimal kita tidak terlalu garing ketika kita bergurau. Silakan Mbak Dia. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak udah Ivan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih semuanya yang masih berkenan untuk membuka laptop dan mengikuti kelas, mengikuti webinar ya di tengah-tengah libur akhir tahun. Terima kasih banyak, apresiasi setinggi-tingginya untuk kebaikannya dan untuk kehadirannya. Saya ingin bercerita tentang proses saya menulis. Nah, boleh dari saya aja, Mas host? Ya, baik. Terima kasih. Maaf, dari narabahasa nanti kalau misalnya ada macet atau apa. Oke. Nah, ini dia. Ya, yang lagi rame. Jangan menyerah sama cita-citamu jadi komedian. Nilai UN bahasa Indonesia aku jelek banget. Ya. Apa hubungannya sebenarnya? Apa hubungannya komedi dengan kecakapan berbahasa? Seolah-olah nggak ada hubungannya. Karena seringkali kita berpikir bahwa tuh saking alamiahnya ya komedian ketika menyampaikan humornya saking alamiahnya itu kita berpikir bahwa orangnya memang lucu, tuh sering begitu ya, orangnya memang lucu, kemudian dia pembawaannya atau misalnya public speakingnya memang baik, dia menguasai panggung dan lain sebagainya. Begitu banyak alasan yang kita berikan pada diri kita sendiri saat kita menikmati komedi itu ya, saat kita menikmati atau menonton komedi yang membuat seolah-olah tidak ada kesempatan bagi orang yang serius atau garing seperti kita, karena saya orangnya juga garing. Untuk nemu joke satu aja lama banget itu. Untuk berkomedi, untuk kebutuhan apapun sebenarnya, bukan hanya untuk berprofesi di bidang ini, tapi untuk kebutuhan apapun. Kemudian apa hubungannya gitu. Jadi tunggu. Saya ulang. Artinya kita sering berpikir bahwa komedian itu memang sudah bakatnya, orangnya memang lucu dan sebagainya. Padahal
sangat erat dengan aspek kebahasaan dan penguasaan kita terhadap bahasa. Makanya saya tulis di sini, jangan menyerah sama cita-citamu sama aku jadi komedian. Nilai UN bahasa Indonesia aku jelek banget. Oh ya kalau kalau gitu ya menyerah aja deh, like no hope gitu. Apakah Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan metafora, alegori dan lain sebagainya? Kalau sudah tidak ingat berarti kalau sudah tidak ingat berarti harapan makin tipis sepertinya untuk menjadi komedian. Mengapa demikian? Saya akan berbagi beberapa pengalaman saya. Ini bukan kuliah bahasa, saya sendiri adalah orang yang selalu deg-degan kalau melihat Instagram story Uda Ivan Lanin karena soalnya tuh sering membuat saya ingin mundur dari profesi juru bahasa dan profesi komika sekaligus gitu. Aduh, kayaknya kalau lihat Instagram story Uda Ivan dengan pertanyaan-pertanyaan kata baku dan tidak baku, bagaimana penulisannya dan sebagainya tuh saya, ya udah deh saya jadi ibu rumah tangga saja gitu. Jangan nih, kayak aduh, Anda benar berapa di akhir tuh biasanya saya skip tuh. Anda benar berapa gitu, masa cuma benar satu gitu kan, kayak merasa sungguh kecil gitu. Sungguh kecil padahal mengaku profesinya juru bahasa dan komika. Anyways, jadi ini lagi-lagi saya ingatkan ini catatan pengalaman saja ya. Nah, kita mulai dengan dua definisi komedi dan humor yang paling sering dipakai. Salah satu yang amat terkenal dan sering dipakai adalah definisi dari Victor Raskin dan Salvatore Attardo dalam Linguistic Theory of Humor. Udah. Tuh, makanya bagi Anda yang ahli bahasa Indonesia, bahasa Inggris, peminat linguistik dan sebagainya, tuh harapan Anda besar sekali. Besar. Besar. Jadi humor pada dasarnya adalah susunan dua naskah yang berbeda, di mana naskah kedua itu berkaitan namun berkebalikan dengan naskah pertama atau disebut sebagai script opposition. Ini agak linguistik sekali gitu, agak kok sekali gitu. Definisinya linguistik sekali. Jadi saya pun menerjemahkan dalam bahasa Indonesia agak kesulitan sebenarnya. Dengan susunan normal, abnormal, aktual, tidak aktual, nyata, tidak nyata, mungkin, tidak mungkin, dan sebagainya. Bisa nanti dicek kalau bagi Anda yang peminat linguistik, Victor Raskin dan Salvatore Attardo serta buku Linguistic Theory of Humor itu menarik sekali. Dalam bahasa yang lebih sederhana dan banyak dikenal, pada dasarnya humor dalam bentuk apapun dari mulai stand up komedi atau komedi tunggal sampai meme gitu ya. Sampai meme itu pada dasarnya strukturnya terdiri atas pengantar dan tohokan. Meskipun tidak secara jelas tertulis karena kalau meme misalnya, meme itu kan ya humornya sudah in your face, bahasa Inggrisnya itu idiom bahasa Inggrisnya itu sudah in your face, Anda lihat dan itu langsung lucu. Misalnya Barney Simpson ya yang dengan menerapkan protokol kesehatan itu say it gitu kan, say it dengan menerapkan protokol kesehatan saking keselnya kita sama kondisi. Pokoknya lah ngapain aja lah kayang boleh asalkan dengan menerapkan protokol kesehatan itu misalnya. Apa yang menarik dari humor? Apa yang membuat kita tertawa sebenarnya itu? Apa yang membuat kita tertawa? Apa yang membuat kita kemudian merasa tergelitik? Apa yang membuat kita pengen beli kaos yang bertuliskan bisa mengubah sulit merubah gitu. Jadi apa yang membuat kita tergelitik, apa yang membuat kita tertawa dalam bentuk apapun, dari mulai komedi tunggal, film komedi, novel komedi, cerpen komedi, meme sampai guyonan suami kita yang garing, itu kita tergelitik karena menurut saya secara pribadi dan secara teori
juga demikian sebenarnya ada faktor kejutan gitu. Ada faktor bahwa ada sesuatu yang tidak kita harapkan gitu. Ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Atau bahasa sederhananya adalah pengantar itu membangun ekspektasi. Tohokan itu mematahkan ekspektasi. Kalau tadi di kaosnya narabahasa, di kaos narabahasa itu kan bisa mengubah itu pengantar, kemudian sulit merubah itu tohokannya kan, punchline-nya gitu, sulit merubah karena ya sulit gitu, gimana mungkin kita jadi Fox kan, Fox rubah gitu sulit banget itu, sulit karena sulit banget, artinya ada referensi lain sebenarnya di balik kata-kata itu yang kemudian membuat dia menjadi ekspektasinya patah. Salah satu contoh yang sering saya gunakan karena menurut saya lucu banget gitu. Menurut saya lucu banget tapi ya karena sering saya gunakan saya sendiri jadi merasa agak kurang lucu karena diulang-ulang. Misalnya begini, konteksnya di sebuah restoran. Kemudian pelanggan tuh marah-marah nih. Mas, ada lalat di sup saya gitu. Ada lalat di sup saya. Kemudian ekspektasinya apa? Ini kita bicara membangun ekspektasi dan mematahkan ekspektasi ya. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya akan ada pelayan restoran yang datang tergopoh-gopoh, ketakutan gitu ya, dan segera minta maaf. Reaksinya pasti minta maaf gitu. Reaksinya minta maaf, ada reaksinya apalagi selain minta maaf, mengganti makanannya, atau kalau misalnya tidak bisa mengganti makanannya, menggratiskan, kasih komplimen lain dan lain sebagainya. Tapi ini, oh iya iya Pak, baik Pak, akan saya masukkan tagihan gitu. Akan saya masukkan. Mas, ada lalat di sop saya. Oh baik Pak, akan saya masukkan tagihan. Atau lebih kesel lagi gitu. Oh baik Pak, nanti jangan lupa ya Pak, kalau hitung disampaikan misalnya gitu. Misalnya gitu. Kenapa ini menjadi satu naskah humor gitu. Kenapa ini menjadi satu naskah komedi? Karena ada faktor ekspektasi yang patah tadi gitu. Ada faktor ekspektasi yang patah ketika kita berharap bahwa si pelayan itu takut, minta maaf, sebagainya, ternyata enggak gitu. Ternyata ini si pelayannya dengan lugunya gitu ya, dengan lugu dan apa, dengan lugu dan tengil ya kalau bahasanya kayak gitu tuh, dengan bilang baik Pak, akan saya masukkan tagihan ini. Yang kalau teman-teman ingat sepanjang bukan sepanjang, yang teman-teman ingat di berbagai tradisi lisan. Di berbagai tradisi lisan dari berbagai daerah, itu dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai budaya, dari berbagai negara, itu pasti ada tokoh yang pandir gitu. Ada tokoh pandir yang kemudian menjadi menjadi, kalau bahasa Inggrisnya itu comic relief, menjadi tumpuan komedinya gitu, tumpuan komedinya, karena dia sangat lugu, sangat di luar konteks gitu ya, sangat di luar konteks, dan yang lebih penting lagi dia di luar ekspektasi gitu. Kenapa sih? Gitu. Kenapa sih tokoh pandir di berbagai budaya ya, di Indonesia kita kenal ada Kabayan misalnya, di sepanjang sejarah Islam kita mengenal ada Nasruddin Hoja misalnya, tokoh komedi sufi itu. Karena apa yang mereka sampaikan itu mematahkan ekspektasi gitu. Apa yang mereka sampaikan mematahkan ekspektasi. Satu lagi yang bisa saya sampaikan sebagai contoh, nanti teman-teman cari sendiri, Hasanah komedi Madura. Bagi saya, kalau kita mau bicara secara lebih adil ya, ini sebenarnya diskriminatif terhadap etnis tertentu sebenarnya. Diskriminatif terhadap etnis tertentu karena tokoh Maduranya kemudian digambarkan secara amat lugu.
amat lugu. Tetapi ada tetapinya nih. Tetapi kenapa kita bisa bersimpati kepada tokoh yang demikian itu? Kenapa kita bisa bersimpati kepada tokoh yang demikian? Karena, nah ini rahasia di balik humor nih, rahasia di balik humor. Bukan hanya permainan bahasa saja sebenarnya gitu. Rahasia di balik humor, mengapa kita bisa bersimpati kepada tokoh-tokoh seperti Kabayan, tokoh-tokoh di humor Madura misalnya, yang kalau diceritain tuh ngeselin banget kayak gitu kan. Jadi ada yang kalau kita ingat tuh kalau pernah baca itu salah satu humor Madura itu ada orang naik pesawat duduknya nggak sesuai nomor gitu kan, duduknya nggak sesuai nomor sampai disuruh pindah nggak mau, pokoknya dia duduk di bisnis kelas. Ini Bapak dari Madura ini, dia duduk di bisnis kelas, nggak mau diapa-apain, nggak mau, pokoknya disuruh pindah nggak mau. Ini kan bebas kita duduknya gitu kan, bebas duduknya nggak pakai nomor sebagainya. Sampai itu kan, sampai ada seseorang yang memahami karakter beliau datang ke kursi bisnis kelas dan bilang begini, Pak, Bapak mau kemana gitu? Mau ke Jakarta. Oh, kalau yang depan berhentinya di Surabaya. Oh iya Pak, oh iya Pak, langsung mau gitu kan, langsung mau dia duduk di kelas ekonomi sesuai dengan nomor yang tertera dalam tiket. Pramugari nggak bisa gitu menyuruh pindah dengan cara-cara yang normal gitu, dengan cara-cara yang normal tanda kutip. Tetapi itu dia mematahkan ekspektasi. Pak, yang depan turunnya Surabaya, Bapak mau ke Jakarta kan duduk belakang, Pak. Oh mau, terus langsung dia mau. Jadi kenapa kemudian kita bersimpati ya? Kenapa kita kemudian bersimpati pada tokoh-tokoh demikian? Karena sebenarnya tokoh-tokoh demikian itu mewakili perlawanan orang tertindas gitu, mewakili perlawanan orang tertindas, sehingga komedi dan humor itu sebenarnya ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek kebahasaan, kemudian yang kedua adalah aspek sosialnya. Nah, kalau aspek kebahasaan pada dasarnya membangun ekspektasi dan mematahkan ekspektasi. Namun kalau kita hanya berfokus kepada aspek kebahasaan saja, berbagai humor yang seksis, yang rasis, yang meminggirkan ya, yang menghina, yang merendahkan orang, itu juga secara definisi linguistik adalah humor. Misalnya, secara definisi linguistik adalah humor. Misalnya begini, misalnya ada satu seminar. Ini aduh saya pokoknya sedih banget di seminar-seminar itu masih kayak gini. Ada satu seminar, pembicaranya misalnya laki-laki gitu ya. Pembicaranya laki-laki, kemudian ada peserta perempuan yang bertanya, misalnya ada peserta perempuan yang bertanya, Pak, begini. Kemudian si Bapak menjawab, dan ini sering banget kita dengar dan kita normalisasi. Si bapaknya ini menjawab kayak gitu. Oh iya Mbak, begini. Demikian jawaban saya. Kalau belum puas, kita lanjutkan di luar forum karena saya bukan alat pemuas. Ya, jadi aduh itu sering banget kita dengarkan. Saya tuh sering banget dari Allah mahasiswa ikut seminar-seminar kayak gitu. Secara kebahasaan dia menggunakan homonim ya udah ya namanya maksudnya makna ganda dari kata puas ya. Polisem. Makna ganda dari kata apa? Polisem. Polisem. Oh iya tuh kan nilai UN bahasa Indonesia saya emang jelek gitu. Memang. Jadi yang meme tadi di depan tuh saya gitu. Jadi dia menggunakan makna ganda dari kata puas dalam arti sudah dan puas dalam arti yang lebih seksual misalnya kayak gitu. So secara kebahasaan itu memenuhi gitu, memenuhi menggunakan makna ganda, ada twistnya ya, ada yang patah di situ, tadinya ekspektasinya A menjadi kenyataannya bukan A plus itu, bukan A plus yang artinya memenuhi ekspektasi, tapi Z gitu kan misalnya. Tetapi kemudian
secara aspek sosial dia sangat-sangat seksis, bahkan melecehkan gitu, sehingga model-model komedi model-model komedi yang kemudian karakternya itu adalah karakter-karakter orang yang lemah tapi bisa talk back gitu bahasanya, dia bisa membalikkan gitu, bisa membalikkan apa yang dialamatkan kepada dia itu kemudian menjadi lebih menarik. Nanti ada di slide saya yang soal aspek sosial humor. Ini baru slide pertama, sudah jam berapa? Sudah jam berapa? Iya. Pengertian yang lain khusus komedi tunggal nih, khusus komedi tunggal. Esensi dari komedi tunggal adalah distorsi kreatif, distorsi mematahkan ekspektasi, kira-kira masih seperti itu sebenarnya. Distorsi kreatif melalui hiperbola, stilisasi, makna ganda, makna berlawanan, serta kalau disebut di definisi aslinya tuh burlesque. Saya tidak tahu bahasa atau istilah kebahasaan yang tepat, tapi pada dasarnya merespon bagaimana komedi itu membuat yang remeh menjadi penting, membuat yang penting menjadi remeh, membuat yang sakral menjadi profan kayak gitu. Artinya dan membuat yang profan, yang remeh-temeh itu menjadi sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting gitu. Sehingga dalam konteks ini komedi kemudian menjadi ruang bermain gitu, ruang bermain dengan berbagai aspek kebahasaan yang hampir tidak terbatas. Batasannya cuma satu gitu. Batasannya adalah ketidakmampuan kita untuk menggunakan berbagai aspek kebahasaan tersebut gitu. Jadi batasannya hanya itu gitu. Kalau kita kemudian menguasai semuanya gitu ya, semaksimal mungkin menguasai, mempelajari dari mulai majas-majas, dari mulai berbagai hal lah gitu, berbagai aspek kebahasaan. Saya rasa meskipun kita tidak berbakat lucu, ya dalam hidup ini adalah 1-2 kalimat humor yang sangat-sangat ini itu 1-2 kalimat ya, yang sangat-sangat sangat-sangat menohok gitu ya, menohok yang bisa kita hasilkan sepanjang hidup kita. Artinya karena komedi menjadi ruang bermain dengan berbagai aspek kebahasaan hingga hampir tidak terbatas, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk kurang-kurangin lah koleksi meme dan sharing meme gitu. Bikin sendiri gitu. Bikin sendiri, iya karena bikin sendiri. Saya sendiri dalam disiplin saya sebagai profesi komika, meskipun ngakak luar biasa sama berbagai meme yang beredar, seringkali tidak saya koleksi, tidak ada di handphone saya. Tidak ada di handphone saya karena fokusnya adalah untuk bikin sendiri gitu. Bikin sendiri. Anyways, ini komedi dan proses kreatif. Saya akan karena ini catatan pengalaman ya, saya akan bicara banyak soal contoh-contoh ya, banyak. Yang pertama adalah kehidupan sehari-hari. Yes, Mbak Dia, udah. ini saya harus berperan sebagai Trump tip nih di sini. Oh ya ampun. Waktu Mbak Dia tinggal 10 menit lagi, Mbak. 10 menit, baik ya. Padahal seru banget loh ini. Aduh, waktunya kurang nih. Nanti lain kali kami tanggap lagi ya, Mbak. Ya. Maaf ya teman-teman. Saya juga minta maaf jadi agak Nggak apa-apa, bertele-tele Mbak. di Seru depan. banget ceritanya. Iya. Silakan Mbak lanjutkan. Oke, komedi dan proses kreatif. Beberapa contoh dari komedi yang saya tulis itu ya, dari komedi yang saya tulis. Dari mana sih, saya tuh sering ditanya itu, inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari mana? Kalau mau ngomong yang paling sederhana sih, inspirasinya dari luka batin, trauma, tragedi, penderitaan. Inspirasinya enggak, kalau biasanya gitu, karena kalau di komedian itu biasanya katanya tragedi plus time sama dengan komedi gitu. Tragedi plus time sama dengan komedi, tapi tentu saja kita
tidak mengharapkan hal tersebut terjadi dalam hidup ya, hanya karena ingin lucu gitu. Hanya karena ingin lucu. Tapi kalaupun kita tidak mengharapkan itu semua terjadi dalam hidup, toh terjadi juga. Ini pandemi kan tragedi global ya. Tragedi tragedi dan trauma global yang menurut saya akan menjadi lahan komedi yang amat luar biasa ketika kita sudah paling tidak bisa berjarak dengan ini semua. Beberapa yang menjadi inspirasi saya, kehidupan sehari-hari, budaya, identitas terutama. Kemudian keresahan sosial, budaya, dan politik. Kemudian, nah ini praktik berbahasa yang unik dan repetitif. Ya, praktik berbahasa yang unik dan repetitif. Ada satu beat saya yang ini agak sensitif untuk dibicarakan, tapi nggak apa-apa. Ada satu beat saya yang mengulas cukup panjang gitu ya, yang mengulas cukup panjang satu hal yang sangat repetitif dan dimunculkan dalam kondisi hampir dimunculkan dalam berbagai kondisi krisis di Indonesia. Hampir dimunculkan dalam berbagai kondisi krisis di Indonesia oleh pihak tertentu. Teman-teman pasti sudah sering sekali mendengar solusinya khilafah itu. Jadi pasti sudah sering mendengar saya yakin sudah sering mendengar ada kekerasan seksual, ada krisis ekonomi, ada krisis politik dan lain sebagainya. Itu ada beberapa pihak yang kemudian bilang, oh ya solusinya khilafah misalnya, atau solusinya khilafah gitu kan. As if itu udah tagline aja gitu, udah tagline. Jadi itu repetitif. Kemudian yang repetitif lagi dan menjengkelkan ya akhirnya di masa pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, Anda menyaksikan acara televisi ya. Acara televisi ini direkam dengan menggunakan protokol kesehatan. No way lah, saya juga syuting gitu. Itu maksudnya dengan like to what extent gitu, sejauh mana, atau misalnya kegiatan-kegiatan beberapa kali ya pejabat kita kemudian yang waktu itu yang pernah heboh banget ini makan malam ada satu menteri dan sebagainya makan malam foto kemudian heboh dong di Twitter ya kan. Heboh lu kok foto kayaknya di tengah-tengah masih Delta ya kalau nggak salah gitu. Kok foto gitu, lu kok foto makan bersama nggak pakai masker dan sebagainya. Kemudian alih-alih meminta maaf kepada publik karena sebagai pejabat publik ke partai politik dan sebagainya bersikap kurang bertanggung jawab, alih-alih meminta maaf dan menyelesaikan diskusi ini, enggak dong. Enggak, kita ini kegiatan ini sudah menerapkan protokol kesehatan padahal duduknya juga nggak distancing gitu kan. Sudah menerapkan protokol kesehatan. Kita foto juga cuma buka masker 20 detik pasang lagi. Ya Allah. Sebagai pemakai jilbab ya, boro-boro gitu ya, ngelepas aja tuh 20 detik lebih deh kayaknya. Boro-boro ini lepas foto pasang lagi 20 detik, luar biasa. Mungkin bagian dari MCU ya, Marvel Cinematic Universe gitu. Jadi dengan menerapkan protokol kesehatan kemudian menjadi klise. Kemudian menjadi kemudian menjadi ya saya kira sesuatu yang jadi bikin kesel gitu. Saya kira kita juga bisa, kalaupun sulit untuk mengolah misalnya kehidupan sehari-hari, budaya, identitas, keresahan sosial, budaya, politik, apalagi kritik politik, kritik sosial dan sebagainya, sebagai pemula itu susah banget untuk mengulasnya, cari angle-nya dan sebagainya, itu cari sudut pandangnya dan sebagainya itu susah banget. Coba deh dengan mengamati gitu, dengan mengamati hal-hal yang diulang terus-menerus, sehingga jadi sesuatu yang jadi lucu gitu saking keselnya gitu. Ini beberapa yang saya tulis yang menggunakan berbagai aspek kebahasaan yang berbeda.
Ada orang yang pernah mengkritik saya bilang, sebagai muslimah tidak sepatutnya kamu berkiblat ke barat. Tuh saya bilang, sebagai muslimah di Indonesia, kalau nggak berkiblat ke barat, saya itu sholatnya hadap kemana gitu kan? Hadap, hadap ke arah mana? Ini satu kritik yang saya dapat di awal-awal saya berkarir stand up comedy sebenarnya. Ini true story itu. Ini true story. Cuman sama orangnya ya Kak, sama orang yang mengkritik saya takut gitu. Jadi saya nggak bilang gitu. Cuman di panggung saya bilang, sebagai muslimah di Indonesia, kalau nggak ke barat, saya sholatnya hadap kemana? Nah, makna ganda lagi kan, dan semoga saya menulisnya benar. Barat huruf besar, barat huruf kecil, ya nggak sih? Udah benar ya? Barat negara barat sama barat arah barat. Kemudian ini lagi, perempuan itu jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada yang mau. Diri sendiri mau, orang tua mau, pendidikan mau, industri mau. Kalau cuma kamu yang nggak mau sih nggak rugi gitu. Kita menggunakan repetisi. Ini kan repetisi ya. Di media sosial dimanapun kita sering banget mendengar, aduh perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi. Kemudian kalau ada kekerasan seksual dan sebagainya, oh iya ini perempuan bajunya dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini agak panjang tapi juga memanfaatkan repetisi gitu. Seringkali pihak-pihak tertentu bilang kita ini harus menjaga kemurnian akidah gitu kan. Ini agak isu agama sih. Jadi kita ini harus menjaga kemurnian akidah untuk misalnya untuk misalnya berbicara soal satu pihak dan pihak lain, tapi saya tidak akan berbicara itu tidak akan membuatnya sebagai polemik karena saya tidak berkepentingan terhadap polemik tersebut dan juga tidak ingin menciptakan polemik yang baru gitu. Cuman bagi saya sebagai komedian saya menggunakan repetisinya ini gitu. Repetisinya itu dan ini juga berdasarkan pengalaman saya pribadi. Memang kenapa sih orang keturunan katanya gitu, orang keturunan Arab harus menikah dengan keturunan Arab juga? Saya pun heran. Kata tetangga saya, kita ini harus menjaga kemurnian akidah. Kalau nikah dengan orang luar, Islamnya masih campur-campur. Banyak tahayulnya. Sampai suatu hari, si tetangga ini menikahkan anaknya yang keturunan Arab dengan pria yang keturunan Arab pula, dan sehari sebelum pernikahan meminta mempelai perempuan melemparkan celana dalamnya ke atas atap untuk mencegah turun hujan. Sungguh murni akidah kami. Murni ya. Murni banget, bebas tahayul pokoknya. Itu. Kemudian ini namanya apa? Udah Ivan, saya pengen nanya. Katanya di awal-awal pandemi itu kan ya, di awal-awal pandemi itu katanya air panas, kunyit, bawang putih, jeruk nipis, tentu secara terpisah ya. Ada yang bilang minum air panas untuk melarutkan virus. Awal-awal banget, bulan-bulan Maret April lah 2020 hoax yang beredar gitu. Ada yang bilang bawang putih, ada yang bilang jeruk nipis, ada yang bilang jamu kunyit, empon-empon segala macam. Air panas, kunyit, bawang putih, jeruk nipis bisa mencegah corona. Saya langsung makan soto. Kan sudah koktail ya gitu. Sudah koktail dong soto kan, bumbunya itu kan gitu. Agak jauh memang kalau ibu rumah kalau yang audiensnya banyak laki-laki, apalagi laki-laki dan anak muda tuh nggak bisa relate sama ini gitu. Agak susah gitu nyari koneksi langsungnya. Tapi ini kita bicara spesifik dan kita bicara koneksinya ke yang umum gitu. Ya, kita bicara koneksinya ke yang umum. Kemudian ini pakai morfologi ya, pakai pembentukan kata yang berbeda. Pandemi berubah status dari pekerja lepas menjadi pekerjaan lepas gitu. Jadi ini juga kisah-kisah awal-awal kisah-kisah awal-awal pandemi. Nanti udah Ivan bisa memberikan pencerahan pada saya ini aspek kebahasaannya apa sebenarnya. Tapi kita bisa melakukan banyak hal banget ketika kita ya bermain-main itu tadi ya, banyak hal banget.
Contohnya banyak. Sabun antiseptik syariah dengan aroma kasturi karena aroma yang lain mengundang fitnah itu. Jadi ini juga sesuatu yang repetitif sebenarnya gitu. Oh iya, perempuan tuh nggak boleh keluar rumah karena mengundang fitnah. Perempuan tuh nggak boleh wangi-wangian karena mengundang fitnah. Tuh kalau mau baca bukunya Kiai Fakih Abdul Qadir tuh, Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Bukunya tebel banget. Segala macam yang dialamatkan kepada perempuan, segala macam yang dialamatkan kepada perempuan. Kemudian ada satu produk gitu kan, ada satu produk dengan brand ambasador yang berhijab gitu kan, dengan brand ambasador yang berhijab mengeluarkan sabun antiseptik aroma kasturi. Saya yakin teman-teman tahu brandnya, teman-teman tahu brandnya apa. Kemudian saya pikir, oh oke, oh kalau yang aroma kasturi boleh ya, iya sih aroma di sorga ya, karena aroma yang lain mengundang fitnah gitu. Misalnya, so you can, kita bisa gitu mendiskusikan hal-hal yang sesensitif ini dengan upaya ya, dengan upaya menjembatani sebenarnya gitu, dengan upaya menjembatani, dengan upaya membangun dialog, dengan upaya bahwa hal-hal seperti ini, misalnya yang solusinya tadi, kemudian yang mengundang fitnah ini, kemudian akidah dan lain sebagainya, kalau kita ada kegelisahan tentang kehidupan umat beragama, kehidupan umat Islam misalnya ya saat ini tuh bisa banget kita pakai untuk memecah kebuntuan sebenarnya gitu. Untuk memecah kebuntuan, untuk bangun dialog, untuk udah deh nggak usah saling menuduh ya, saling menuduh yang ini dituduh yang ini dituduh konservatif, yang ini dituduh liberal dan lain sebagainya tuh. You see, sulit rasanya kalau berbicara komedi dilepaskan dari konteks budaya dan politik, agak sulit udah Ivan. Jadi ini yang nonton di YouTube berapa ya? Saya jadi deg-degser ini. Untung libur akhir tahun. Terus ini yang menarik satu contoh lagi. Ini yang menarik dan bagi saya ajaib banget itu. Ajaib banget ketika di tengah-tengah pandemi itu ada hoax yang beredar bahwa cek suhu di kening itu bikin kanker otak apa ya, pokoknya bikin kerusakan otak. Terus tiba-tiba semua instansi cek suhunya, semua toko-toko, kalau toko-toko mall terserah deh. Instansi sama rumah sakit loh. Rumah sakit loh. Ya ampun. Kayak kalian kan yang harusnya meluluskan ini semua, kenapa jadi ikut-ikutan sih pakai yang ini gitu. Kemudian saya bilang begini, katanya cek suhu di kening membahayakan otak, terus cek suhunya di tangan gitu. Terus cek suhunya di tangan. Bagi saya cek suhu ya di tangan, kalau cek suhu ya di kening, kalau di telapak tangan namanya cek nasib gitu kan. Jadi kalau di telapak tangan namanya cek nasib. Again, kita menggunakan berbagai perangkat bahasa Indonesia yang pokoknya ini deh, habis ini saya juga mau ikut kelas narabahasa gitu maksudnya, karena kadang-kadang ya itu tadi seperti yang meme di depan gitu, nilai UN bahasa Indonesia saya jelek banget gitu, karena kadang-kadang yang seperti ini tuh saya hanya bagaimana kita mengandalkan makna ganda gitu aja, makna ganda. Jadi bagaimana membangun ekspektasi, mematahkan ekspektasi. Padahal ketika saya list joke-joke yang pernah saya tulis, oh ini menggunakan berbagai aspek kebahasaan yang berbeda. Oke, bahan bakar fosil terus menipis, Komodo sedih tidak bisa ziarah kubur. Indonesia banget. Karena katanya ini agak jauh hubungannya, tapi kalau kita punya referensi bahwa Komodo itu adalah keturunan langsung dinosaurus yang masih hidup sampai sekarang. Yang masih hidup sampai sekarang. Jadi yang fosilnya kan berarti nenek moyangnya dia, nggak bisa ziarah kubur gitu kalau sudah disedot semua sama manusia. Ah ini bapak nih. Beberapa hari tidur nyenyak mendengarkan suara gemericik air, bapak ini baru menyadari ada keran bocor gitu. Jadi ini apa ya strategi? Ini kita butuh punya pengetahuan bahwa suara gemericik air, makanya di captionnya saya tulis namaste gitu. Musik meditasi.
Musik meditasi tuh kan tidur nyenyak, dengerin musik meditasi, gemericik air. Ini bukan musik meditasi Pak, keran bocor gitu. Benerin Pak. Terus ada netizen yang merespon unggahan saya ini di Instagram dan bilang, ya Allah bener banget Mbak, suami saya 3 bulan udah nggak benerin, nggak benerin keran bocor. And then this is my favorite. Dicari cara ampuh menurunkan berat badan dengan menonton video olahraga. Iya, tuh kan nggak selalu isu sensitif kok. Tidak selalu. Kita bisa have fun. Ini my personal favorite ini. Ini my personal favorite. Sangat memahami Zoom fatigue karyawan, CEO memerintahkan menggunakan Microsoft Teams. Tuh pengen ngelempar sendal nggak sih? Jadinya saya kemudian menggunakan Mbak, ini yakin bukan endorsement nih, Mbak? Bukan. Bukan, ya Allah. Jadi kan sebenarnya Zoom fatigue itu istilah yang digunakan untuk kelelahan berwebinar seperti ini, kelelahan bekerja daring kan gitu, kelelahan bekerja daring. Tapi saya kemudian menggunakannya ini literal Zoom gitu. Ini literal Zoom. Jadi kalau capek pakai Zoom ya ganti yang lain deh gitu kan, ganti yang lain. So dan ini kembali ke atas tadi, tokoh yang pandir, tokoh yang ini tuh jadi mewakili gitu suara para pekerja daring nih, para pekerja dari rumah yang kantornya tidak memfasilitasi kondisi-kondisi kelelahan secara fisik maupun psikologis yang diakibatkan oleh pekerjaan-pekerjaan daring. Ya, ini sih kira-kira ada beberapa hal lagi yang saya sampaikan, yang saya siapkan di presentasi saya, tapi rasanya beberapa hal tadi mudah-mudahan sih sudah cukup menggambarkan nih. Yang terakhir ya, kayak misalnya kelompok kami kebal corona, mohon maaf ini virus bukan kapal Nabi Nuh, nggak pakai pilih-pilih karena ya hal-hal yang seperti ini menggunakan berulang-ulang itu saya tebalkan mengandalkan makna ganda. Padahal ya ada banyak aspek-aspek fonologis, morfologis, sinonim, antonim, homonim, polisemi tadi yang dibilang udah Ivan, dan berbagai aspek kebahasaan yang lain yang bisa digunakan untuk membangun kelucuan. Terima kasih. Mohon maaf karena agak bertele-tele, tapi semoga menghibur ya, karena ada warganet di Twitter yang mengetahui diskusi ini kemudian membalas gitu. Ini diskusinya lucu apa serius? Jadi moga-moga semua aspek sudah bisa tercakup. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan atau penggunaan kosakata. Khusus di acara Narabahasa bilangnya begitu gitu, bukan mohon maaf atas segala kekurangan. Baik. Mbak Sadia, terima kasih, respect kalau kata anak sekarang. Saya berani ngomong respect karena sudah ada di KBBI, jadi bisa ngomong. Oh gitu. Oh. Sudah ada, respect. Respect. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa jadi komika ya, Mbak ya? Kalau semua orang jadi komika, nanti profesinya Mbak Dia jadi terancam dong. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong, semakin banyak orang tertawa dunia ini semakin baik gitu. Semakin banyak orang tertawa dunia ini semakin baik karena sudah terlalu banyak kebencian deh, apalagi di media sosial. Makanya ikuti kelas Narabahasa penulisan media sosial. Gila loh, jadi jadi juru kampanye. Oh iya dong. Itu bukti jam terbang sebagai komedian, nyambungnya cepat. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Dia. Mbak Dia, boleh nggak ini saya beri kesempatan? Ini saya yakin banyak sekali pertanyaan. Saya juga tidak akan menyimpulkan, biar teman-teman yang menyimpulkan sendiri. Tapi mungkin saya akan berikan kesempatan bagi 2 penanya. Boleh nggak Mbak Dia? Iya, dengan senang hati. Tidak boleh nulis di ruang obrolan, yang mengacungkan tangan itu yang akan diterima pertanyaannya.
Yang enggak nanti tanyanya kepada Tuhan aja. Nggak boleh ya, bercandanya kayak gitu ya. Ya, enggak. Aduh, Silakan. ini gara-gara solusinya khilafah nih. Iya nih, aduh Jadi gawat. langsung bertanya kepada Tapi Tuhan. tadi salah satu hal yang menarik yang diangkat oleh Mbak Dia ya. Jadi memang humor itu, komedi itu bisa mengangkat aspek bahasa dan aspek sosial. Ya. Dan banyak orang yang biar cepat itu yang diangkat aspek sosial, tapi dampaknya itu kemudian tidak diperhitungkan oleh dia ya. Iya, benar. Oke. Iya, saya juga banyak sih banyak mendapatkan pertanyaan mengenai ini gitu, mengenai humor seksis terutama ya, mengenai humor seksis karena keresahan penonton saat ini gitu ya, keresahan penonton saat ini terutama penonton komedi tunggal ya, penonton stand up komedi. Ketika saya berada di berbagai forum, terutama teman-teman perempuan, teman-teman aktivis perempuan juga keresahan. Jadi kita semua ini sangat menyambut sebenarnya komedi tunggal karena komedi tunggal itu potensinya besar sekali. Potensi yang pertama adalah bagaimana dia bisa mengangkat isu-isu sosial, politik, budaya dengan lebih cerkas, dengan dialog yang lebih mengena gitu ya, dan juga sesuai dengan audiensnya. Jadi sangat-sangat menyambut gembira. Kemudian komedi tunggal ini juga mengurangi tren sebelumnya, yaitu komedi yang lebih slapstick ya, yang lebih slapstick, lempar-lemparan tepung dan lain sebagainya, yang dianggap sudah tidak relevan lagi gitu, yang dianggap sudah tidak relevan lagi karena dianggap terlalu jauh merendahkan orang kayak gitu. Tetapi komedi tunggal pun ternyata gitu ya, komedi tunggal pun ternyata banyak terpleset ke seksisme, rasisme dan sebagainya, dan ini yang banyak sekali dipertanyakan kepada saya. Nah, bagi saya ada dua nih resepnya gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita kemudian memahami aspek kebahasaan. Berbahasa dengan baik itu first and foremost jadinya gitu. Pertama dari awalnya itu bagaimana kalau kita mau bicara soal komunikasi ya, karena komedi juga bagian dari komunikasi, maka berbahasa yang baik itu pertama dan utama. Kemudian yang kedua adalah pemahaman terhadap relasi kuasa. Kenapa kita harus memahami relasi kuasa? Karena humor, komedi dalam bentuk apapun itu ada yang namanya butt of jokes atau objek humor. Atau objek humor. Kalau tadi misalnya ya, tadi yang restoran tadi, itu siapa yang ditertawakan? Yang ditertawakan adalah si pelanggan restoran, karena pelanggan restoran adalah pihak yang berkuasa gitu. Pihak yang berkuasa, kemudian masyarakat yang merasa terwakili suaranya oleh pelayan restoran yang akhirnya bisa melawan gitu kan, yang akhirnya bisa melawan, merasa bahwa humor tersebut kemudian menyediakan apa yang disebut sebagai tension release gitu, meredakan ketegangan gitu. Meredakan ketegangan, dia menyediakan kemenangan dia mewakili kemenangan orang-orang yang tertindas, karena kita tidak tahu, mungkin konteksnya ini si pelanggan si pelanggan ini bisa jadi rese banget. Ini adalah mangkuk sup keempat yang dia udah minta ganti. Yang sebelumnya keasinan, yang ini pokoknya banyak deh gitu. Misalnya kayak gitu, kita bisa menduga demikian tergantung nanti pada saat tertulis tidak terlihat, tapi pada saat delivery misalnya si pelanggan berbicaranya dengan kita bisa deliver joke itu dengan si pelanggan nada suaranya sangat tinggi, tidak respectful dan lain sebagainya. Dan si pelayan ini mewakili suara orang tertindas, kira-kira begitu, suara orang tertindas. Nah, sehingga menjadi menarik kayak gitu. Nah, oleh karenanya pemahaman terhadap relasi kuasa itu kemudian menjadi sangat penting, kalau George Orwell itu bilang you can never be memorably funny kalau kamu leave the powerful and the complacent behind kayak gitu. Jadi kamu tuh nggak akan pernah bisa sangat lucu kalau kamu membiarkan mereka yang berkuasa dan mereka yang dalam posisi nyaman dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi dengan apa yang mereka lakukan, sehingga itu tadi dari tradisi lisan bangsa kita dan bangsa-bangsa di seluruh dunia
yang sudah berabad-abad sampai tradisi komedi tunggal yang lebih kontemporer, itu tokoh-tokoh marginal menjadi tokoh-tokoh marginal, tokoh-tokoh pandir itu menjadi lebih menarik karena mewakili rakyat banyak gitu, mewakili rakyat banyak. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami memahami relasi kuasa. Jadi ini bukan persoalan SJW tidak punya selera humor, bukan gitu kan. Bukan perempuan gitu ya. Gitu kan SJW tidak punya selera humor gitu. Tapi karena baru aja viral tuh beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah, baru saja viral salah satu komedian yang berbicara soal perempuan di transportasi umum. Pada saat itu komedian laki-laki yang berbicara soal klipnya dia dipotong kemudian viral sebagai sesuatu yang diapresiasi positif, padahal isinya sangat melecehkan. Saya nggak mau bilang yang mana di mana karena nanti dicari dan makin viral lah itu videonya. Jangan deh gitu, karena itu dari aspek humornya terpenuhi semua. Maksudnya aspek humor dari segi penggunaan makna ganda, kemudian kata-kata yang repetitif dan lain sebagainya itu terpenuhi semua, tapi isinya 100% melecehkan perempuan. Aspek sosialnya nggak kena ya. Gitu. Aspek sosialnya nggak kena. Betul, makanya pemahaman artinya berbahasa dengan baik itu nomor satu. Dan menurut saya orang tidak akan bisa berbahasa dengan baik kalau dia tidak menjadi orang yang juga memahami konteks, memahami budaya, memiliki keberpihakan juga kayak gitu, memiliki keberpihakan yang jelas. Mbak Diah, ini kesian nih Mas Hanif udah ngangkat tangan lama dari tadi. Udah ya pegel Allah, ya Mas? Diturunin boleh kok Mas. Untung Zoom. Kalau peserta kelas kebayang udah kayak gini nih dia nih. Silakan Mas Hanif. Terima kasih udah Ivan Landin dan Mbak Sadia. Saya Hanif Mbak. Jadi dari materi ini sebenarnya cukup banyak terbuka ya. Tapi jujur sebelumnya saya mau kasih gambaran kalau saya senang dengan komedi itu kalau acuannya ke performer di Suci gitu ya, stand up komedi Indonesia. Saya ada satu namanya Bang Abdur Arsyad. Jadi satu beliau dari timur, yang kedua narasi-narasi yang dibawakannya itu benar-benar menggambarkan sesuatu yang timpang gitu dengan kondisi timur dan di Jawa pada umumnya gitu. Nah, untuk pertanyaannya sebenarnya saya sederhana Mbak. Mbak Sadiah dari mana asalnya? Terus yang kedua, adakah sesuatu yang begitu berharga tentang daerah Mbak Sadiah yang ingin Mbak Sadiah tuangkan gitu dalam bentuk komedi gitu? Karena satu yang saya ingat di Twitternya Mbak Sadia itu tentang komedi ini kan adalah alat perlawanan yang Mbak ya. Kalau kemudian dia dibungkam, disensor, dicecar, berarti semakin terang benderang lah si kebobrokan kekuasaan itu gitu. Gitu sih Mbak Sadia dan udah Ivan Landin. Terima kasih. Baik. Kalau tempat asal saya bisa jawab itu. Mbak Sadia itu dari Pekalongan. Bisa dicari di internet. Cuma mungkin yang dimaksudkan Mas Hanif lebih kepada latar belakang, Mbak. Iya, baik. Terima kasih banyak. Saya juga adalah penggemar Abdur. Abdur keren sekali. Halo Abdur. Ya, seriously, saya juga pernah bekerja bikin series sama Abdur waktu itu sama Vice, sama media Vice. Jadi Anda mengidolakan orang yang tepat kalau menurut saya. Mengidolakan orang yang tepat, bisa jadi inspirasi, tidak rasis, tidak seksis gitu ya. Itu. Terus kalau saya, apa yang ingin saya suarakan? Benar banget kalau Anda berbicara soal Abdur dan kegelisahan tentang Indonesia Timur. Asal saya Pekalongan, benar kata udah Ivan, tapi latar belakang saya dilahirkan di komunitas keturunan Arab Hadrami di Pekalongan yang sangat konservatif, pilihan-pilihan terhadap perempuan itu tidak banyak. Sahabat saya ada dia juara tenis meja itu ya, dia juara tenis meja sampai tingkat provinsi atau bahkan sampai tingkat nasional gitu, tapi tidak bisa meneruskan karir keatletannya, misalnya tidak bisa meneruskan karir atletnya karena kalau tidak salah tuh begitu lulus SMP dinikahkan kalau tidak salah.
kalau tidak salah begitu lulus SMP atau di tengah-tengah SMA, dan banyak hal lain, normalisasi kekerasan terhadap perempuan, banyak sekali. Dan ini menjadi bagian yang saya ingin suarakan kayak gitu, menjadi bagian yang saya ingin suarakan, dan terkait dengan tweet saya yang saya taruh di pinned tweet itu, yang saya taruh di pinned tweet, terima kasih atas apresiasinya yang saya taruh di pinned tweet, ya itu kejadian beneran artinya saya bicara di banyak forum dalam konteks komedi dan dalam konteks yang lebih serius. Misalnya pada waktu itu ada seminar yang diselenggarakan oleh Salihara, judulnya Arab Asyik itu, karena memang pada saat itu fokusnya adalah tradisi Arab dan pengaruhnya terhadap sastra Indonesia pada saat itu. Sastra sebenarnya fokusnya sastra, kan berbicara soal banyak tokoh-tokoh sastra dan tokoh-tokoh penerjemahan yang jadi itu festival sastra sebenarnya. Festival sastra, namun kemudian saya diundang untuk berbicara soal aspek-aspek kebudayaan, dan luar biasa backlash-nya di komentar YouTube, kan. Jadi yang Anda sampaikan adalah bohong, dan tentu saja yang bilang bohong laki-laki semua ya gitu. Nggak ada itu kekerasan di lingkungan ini, ya sebagainya lah, namanya satu kelompok etnis merasa nggak tahu, mungkin merasa dijelek-jelekan di publik gitu ya. Padahal bagi saya berhak atas suara dan pengalaman saya, karena yang saya bicarakan adalah pengalaman pribadi pun Abdur. Kalau menurut saya, artinya kalau ada pihak-pihak yang bilang bahwa di Indonesia Timur tidak seperti itu, mungkin yang Anda lihat tidak seperti itu, tapi yang saya lihat, saya rasakan, saya hidupi seperti itu, kan gitu. Jadinya itulah mengapa. Nah, untuk hal yang lebih umum dan sifatnya kiat ya, secara kreatif kita harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan gitu. Bukan berarti bahwa tuh seringkali ya, kalau saya ngelihat gitu, seringkali tuh kalau ada orang yang mengkritik komedian, kemudian dibilangnya kamu yang nggak punya selera humor, ya nggak juga gitu, nggak juga. Yang kita sampaikan tuh beneran bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu, bisa. Dan salah satu yang paling aman sebenarnya ya untuk memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya sampaikanlah kisahmu sendiri gitu kan, sampaikanlah kisahmu sendiri. Kalaupun mau menyampaikan hal-hal yang sifatnya observasi apa yang terjadi, ya seperti tadi ya, protokol kesehatan, seperti Zoom fatigue tadi, seperti keran air tadi dan sebagainya, pastikan bahwa dia merefleksikan pengalaman otentik orang-orang di sekitar Anda, atau data dan fakta yang memang ada, yang Anda dapat dari media, referensi, dan lain sebagainya. Jadi komedi ini terutama komedi tunggal ya, kerjaannya kan ngomong, tapi kunci utamanya adalah mendengarkan. Kunci utamanya adalah mendengarkan, sebanyak-banyaknya mendengarkan, sebanyak-banyaknya mendengarkan, sebanyak-banyaknya membaca, sebanyak-banyaknya mengambil referensi, karena perjuangannya juga tidak mudah gitu. Saya sendiri saat ini juga sering merasa, aduh, kayaknya kalau berbicara soal kehidupan umat Islam misalnya ya, kehidupan umat Islam atau kehidupan yang terkait dengan latar belakang saya yang keturunan Arab Hadrami dan sebagainya, tuh kadang-kadang tuh merasa udah deh nggak usah disuarakan lagi gitu, nggak usah disuarakan lagi, karena tujuan saya maunya dialog, kejadiannya polemik gitu, dan itu jadi tidak menarik, karena niatnya juga nggak pengen bikin kontroversi dan apalagi pengen terkenal, aduh enggak gitu, beban malahan gitu kan jadinya. So akhirnya kembali nih, tujuannya apa? Oh iya, tujuannya untuk dialog, selain juga untuk dialog. Sebenarnya gini loh, kalau separuh saja, nggak usah separuh deh, 25% aja komedian di Indonesia itu menyadari sepenuhnya kontribusinya untuk merawat bahasa, kontribusinya untuk merawat dan mengembangkan bahasa,
melalui karya-karyanya, oh itu luar biasa banget gitu. Karena begitu menarik praktik berbahasa komedian gitu, bagaimana dia menggunakan kata-kata, bagaimana dia menggunakan dari satu imbuhan aja udah bisa jadi joke gitu kan, pekerja lepas jadi pekerjaan lepas. Kalau itu disadari, saya ikut kelasnya Ayu Utami, kelas menulis fiksi ya. Itu kenapa sih kita menulis fiksi katanya? Kenapa sih kita menulis fiksi? Karena kita punya tanggung jawab untuk merawat bahasa itu. Bagaimana misalnya kata-kata tertentu itu tidak punah. Bukan hanya tidak punah tapi bisa digunakan dengan pas gitu. Bisa digunakan dengan pas, bisa digunakan dengan benar gitu, bisa digunakan dengan benar. Saya tidak bisa lupa bahwa beberapa waktu terakhir ini dengan rilisnya nih, kita bicara referensi penulis lain, Dewi Lestari misalnya, dengan rilisnya Rapi Jali 3 itu banyak banget warganet yang mengunggah, wah nulisnya cenah benar kayak gitu. Iyalah karena Ibu Suri Dewi Lestari kan orang Sunda emang gitu kan, jadi nulisnya cenah tuh benar karena biasanya yang beredar cenah pakai gitu kan. Nah ini nulisnya cenah benar tuh di foto-foto sampai warganet Sunda tuh sedemikian bangganya, dan bagi saya itu tidak kecil gitu loh. Itu tidak kecil. Karena karya kreatif pun komedi salah satu tugasnya adalah merawat bahasa gitu. Dan kalau itu disadari sepenuhnya, saya juga juga harus insaf gitu dan tobat gitu ya. Kalau itu disadari sepenuhnya oleh orang-orang yang berkarya, termasuk berkarya komedi, oh betapa ininya gitu. Akhirnya karya komedi itu jadinya bisa berharga lebih. Ada juga untuk menyampaikan keresahan sosial politik budaya misalnya, tapi ada juga kontribusinya gitu terhadap bahasa Indonesia khususnya. Luar biasa, terima kasih Mbak Dia. Aduh, ini sayang waktunya sudah 17 menit lebih. Teman-teman mohon maaf ya, tapi mudah-mudahan acara singkat sore ini bisa membuka wawasan teman-teman mengenai apa yang bisa kita gali dari komedi. Terima kasih banyak Mbak Diah. Ini luar biasa sekali. Ini apa ini? Oh, ada jajak pendapat. Silakan teman-teman. Ini tidak ada pengarahan dari panitia sebelumnya, saya mohon maaf. Saya kaget. Ini unsur komedi sebenarnya. Kekagetan kan unsur komedi. Mematahkan ekspektasi. Mematahkan ekspektasi. Sebelum selesai mungkin kita foto dulu ya bersama ya. Ini terima kasih banyak. Tadi ada pesertanya total sampai 51 orang. Ini masih 44 yang bertahan, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu secara virtual buat Mbak Diah. Terima kasih banyak Mbak Diah, sukses buat Mbak Diah. Terima kasih banyak udah Ivan. Aduh, saya harus menahan mulut. Teman-teman ini loh, saya dan Uda Ivan nih kebetulan berada di dalam satu rumah yang sama nih kelihatannya, karena tone interiornya mirip. Itulah fungsinya latar. Virtual background, ada krem, nggak janjian loh, ada krem kecoklatan sama ada beberapa elemen estetis yang pink furniturnya. Iya loh, kok bisa sama gitu ya? Aku baru sadar deh. Ayo, ya mari teman-teman boleh minta tolong nyalakan. Ya, mohon maaf, barusan koneksi saya terputus. Silakan. Mas Afin, boleh aba-abanya? Boleh, udah. Ya, silakan Mas Afin. Saya hitung 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ini berkas materinya itu ada di Sinara ya, seperti biasa. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas Nara Bahasa mungkin sudah tahu, di situs Sinara yang digunakan untuk mendaftar,
teman-teman bisa melihat kelas-kelas terdahulu dan baik acara maupun videonya, mungkin videonya paling besok kali ya, diunggah, itu bisa dilihat lagi nantinya. Atas nama Nara Bahasa, saya berterima kasih sekali Mbak Sadia, ini juga kerabat Nara, sangat mendapat manfaat dari acara kelas ini, dan mudah-mudahan Indonesia semakin lucu ya, biar kita bisa ketawa terus setiap hari, nggak terus-terusan sikut-sikutan dengan judes, mendingan sikut-sikutan dengan gaya yang lucu kan. Oke, kalau gitu kita tutup kelas ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih Nara Bahasa. Terima kasih Uda Ivan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Sadia. Makasih Uda Ivan. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Sehat selalu.